Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Jadi, kali ini kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai obat antimikroba yaitu penisilin. Sebelum memasuki materi, izinkan saya selaku perwakilan kelompok saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Putu Eka Putri Suaringse dengan NIM 22102119 dan teman saya Nimade Astri Susiani dengan NIM 22102120, Nika Dek Dewi Nadiani dengan NIM 22102121 dan Iwayan Satyajaya Sentana dengan NIM 22102122. Tahukah kamu apa sih itu antimikroba? Menurut ISO Indonesia 2013, antimikroba adalah obat pembasmi mikroba, khususnya mikroba yang merugikan manusia. Antimikroba atau antiinfeksi termasuk antiparasit adalah obat yang digunakan untuk terapi kondisi patologi yang disebabkan oleh karena infeksi mikroba atau invasi parasit. Mikroorganisme juga dapat berupa antibiotik. Antibiotik itu sendiri merupakan segolongan senyawa yang mempunyai efek membunuh mikroorganisme di dalam tubuh, misalnya ketika terjadi infeksi bakteri. Farmakodinamik penisilin akan berikatan dengan molekul penisilin binding protein atau PBP yang terdapat di dinding sel bakteri. PBP yang terasilasi akan memicu lisis dari dinding sel bakteri sehingga berujung kepada kematian bakteri. PBP terdapat dalam jumlah yang bervariasi dan jenis yang bervariasi antara bakteri, sehingga aktivitas bakterisidal penisilin dipengaruhi oleh jenis PBP yang ada di bakteri tersebut. Beberapa contoh bakteri yang masih dinilai sensitif terhadap penisilin adalah Treponema pallidum, Treponema carateum, Staphylococcus, Leptospira, dan bakteri-bakteri lainnya. Farmakokinetik penisilin diberikan secara intramuskular eliminasi terutama melalui ginjal. Yang pertama absorpsi, yaitu berlangsung secara lambat setelah injeksi intramuskular. Waktu puncak absorpsi pasca injeksi intramuskular pada bayi adalah 12-24 jam, pada anak 24 jam, dan pada dewasa 48 jam. Pemberian penisilin benzatin sebanyak 300.000 unit pada orang dewasa akan menghasilkan konsentrasi penisilin G di darah sebesar 0,03-0,05 unit per mililiter. Lalu, setelah didistribusi masuk ke dalam tubuh, sekitar 60% akan berikatan dengan protein albumin. Penisilin benzatin dapat melewati sawar darah otak saat sedang terjadi inflamasi. Namun, jumlah yang masuk sangat sedikit sehingga tidak cocok digunakan untuk terapi neurosifilis. Metabolisme penisilin benzatin akan dihidrolisis menjadi bentuk aktif yaitu penisilin G, lalu diekskresi dalam bentuk aktif di tubular renal. Pada pasien dengan penurunan fungsi ginjal, ekskresi obat akan terhambat sehingga meningkatkan risiko terjadinya efek samping akibat penumpukan obat di darah. Adapun mekanisme kerja obat penisilin yang dihubungkan dengan patofisiologi penyakit pneumonia. Masuk ke paru-paru melalui inhalasi ataupun aliran darah, diawali dari saluran pernafasan dan akhirnya masuk ke seluruh pernafasan bawah. Reaksi peradangan timbul pada dinding bronkus menyebabkan sel berisi eksudat dan sel epitel menjadi rusak. Kondisi tersebut berlangsung lama sehingga dapat menyebabkan atelektasis. Reaksi inflamasi dapat terjadi di alveoli yang menghasilkan eksudat yang mengganggu jalan pernafasan. Bronkospasme dapat terjadi apabila pasien menderita penyakit jalan napas reaktif. Gejala umum yang biasanya terjadi pada pneumonia yaitu demam, batuk, dan sesak nafas. Mekanisme kerja obat penisilin dapat menghambat sintesis dinding sel bakteri dengan mengikat satu atau lebih pada ikatan penisilin protein, sehingga menyebabkan penghambatan pada tahap akhir transpeptidase sintesis peptidoglikan dalam dinding sel bakteri. Akibatnya, biosintesis dinding sel terhambat dan sel bakteri menjadi pecah atau lisis. Berikut contoh obat penisilin yang ada di pasaran. Yang pertama, obat penoksimetil penisilin 500 mg. Yang kedua, obat ampicillin 500 mg. Yang terakhir, obat amoxicillin 500 mg. Baik,
Sekian pemaparan video obat antimikroba yaitu penisilin dari kelompok 5. Jika ada kesalahan pengucapan yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.